Shalom, perkenalkan nama saya Endang Marianti Wila dengan NIM 2219035 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang refleksi atau pencerminan. Dari topik refleksi atau pencerminan, ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pencerminan. Yang kedua, definisi. Yang ketiga, teorema. Yang keempat, hasil kali dua pencerminan. Yang kelima, pencerminan dengan pendekatan aljabar. Dan yang keenam, contoh soal. Sekarang, saya masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian pencerminan. Ayo mengamati gambar yang ada di samping ini. Gambar tersebut adalah gambar ketika kita sedang berdiri di depan cermin. Pada saat kamu mendekati bercermin, tampak bayanganmu juga mendekati cermin. Ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayanganmu juga akan menjauhi cermin. Dari pengamatan di samping, dapat disimpulkan sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan, yaitu yang pertama, bayangan suatu benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan benda aslinya. Yang kedua, jarak bayangan dan cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan benda aslinya. Selanjutnya saya masuk pada bagian yang kedua, yaitu definisi. Pencerminan terhadap garis S dilambangkan dengan MS adalah suatu pemetaan yang memenuhi untuk sebarang A di bidang V berlaku MSA sama dengan A. Jika A di S sama dengan B, sedemikian sehingga S adalah sumbu AB jika A tidak di S, sehingga sumbu SS disebut pencerminan. Untuk sebarang titik Q di bidang V, baik terletak di S maupun tidak, akan terdapat tunggal P sehingga MSP sama dengan Q, atau pencerminan terhadap P sama dengan Q. Maka pencerminan MS merupakan transformasi. Selanjutnya saya masuk pada bagian yang ketiga, yaitu teorema. Teorema yang pertama, pencerminan adalah suatu isometri. Ambil sebarang titik A, B dan garis S di bidang V. Misalkan A aksen sama dengan MSA, atau A aksen sama dengan pencerminan terhadap A, dan B aksen sama dengan pencerminan terhadap B. Secara geometris, kemungkinan kedudukan A, B, dan garis S adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya saya masuk pada teorema yang kedua, yaitu pencerminan adalah suatu involusi. Bukti, jadi jika MS adalah pencerminan dengan sumbu garis S, maka berlaku MS kali MS sama dengan MS pangkat 2, itu sama dengan I, atau MS inverse sama dengan MS. Teorema yang ketiga, titik tetap dari pencerminan MS adalah semua titik pada S, sedangkan garis tetap dari MS adalah garis S dan semua garis yang terletak lurus pada S. Bukti, untuk bukti tetap dapat diturunkan langsung dari definisi, yaitu MSA sama dengan A untuk setiap titik A pada S. Jadi, titik tetapnya adalah semua titik pada S. Untuk membuktikan garis tetap dilakukan sebagai berikut. A, garis A merupakan garis tetap karena S aksen sama dengan MSS sama dengan S. B, misalkan G sebarang garis dengan G tidak sama dengan S dan G merupakan garis tetap. Ambil sebarang titik P pada G dengan P bukan titik GS. Karena G garis tetap, maka P aksen sama dengan MSP pada G. Berarti G sama dengan P aksen. Akan tegak lurus pada S karena S adalah sumbu P aksen. Jadi terbukti bahwa titik tetap dari pencerminan MS adalah garis S dan semua garis yang terletak lurus pada S. Selanjutnya, saya masuk pada bagian yang keempat, yaitu hasil kali dua pencerminan. Terdapat hasil yang khusus jika dilakukan dua kali pencerminan terhadap dua garis S dan T dalam kondisi
jika S sejajar dengan T dan S tegak lurus T. Berikut akan dibahas beberapa teorema yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, jika S tegak lurus T dan P sama dengan ST, maka MP kali MS sama dengan HP, atau HP itu dikenal dengan setengah putaran yang berpusat pada titik P. Bisa dilihat lebih jelas pada gambar di bawah ini. Buktinya, ambil sebaran titik A di bidang V. Misalkan A aksen sama dengan MSA dan A double aksen sama dengan MSA aksen. Diperoleh A double aksen sama dengan MS kali MSA. Karena P pada S, maka nilai mutlak PA sama dengan nilai mutlak PA aksen. Juga karena P pada T, maka nilai mutlak PA aksen sama dengan nilai mutlak PA double aksen. Akibatnya diperoleh nilai mutlak PA sama dengan nilai mutlak P double aksen. Misalkan D titik A aksen dan E titik tengah A aksen A double aksen, maka M kurang dari DPA sama dengan M kurang dari DPA A aksen, dan E PA aksen sama dengan M kurang dari E PA double aksen. Tetapi karena M kurang dari DPA aksen tambah M kurang dari EPA aksen sama dengan 90 derajat, maka jumlah keempat sudut tersebut adalah M kurang dari A P double aksen sama dengan 2 kali 90 derajat sama dengan 180 derajat. Ini berarti A P A double aksen segaris dan P adalah titik tengah A double aksen. Sehingga terbukti MT kali MS sama dengan HP. Jadi, terbukti jika S tegak lurus T dan P sama dengan ST, maka MT MS sama dengan HP. Teorema selanjutnya, jika dua garis A, B, dan jika A sejajar dengan B, maka MB kali MA sama dengan SCD. SCD sendiri dikenal dengan geseran vektor CD. Dengan nilai mutlak CD sama dengan 2 kali jarak AB dan CD tegak lurus dengan A. Bukti, misalkan S adalah sebarang garis sedemikian sehingga S tegak lurus terhadap A, dan misalkan A sama dengan AS serta B sama dengan BS. Dari teorema sebelumnya telah diperoleh MT kali MS sama dengan HA dan MB kali MS sama dengan HB, sehingga MB MA sama dengan MBI MA sama dengan MB kali MS MS sama dengan HP kali MA. Itu sama dengan MB MS MS MA sama dengan MB MS MS FA sama dengan MBMS dan MSMA sama dengan HBHA. Itu sama dengan SCD dengan nilai mutlak 2 kali AB. Jadi terbukti jika dua garis AB dengan AB, maka MBMA sama dengan SCD dengan nilai mutlak CD sama dengan 2 kali jarak AB dan CD tegak lurus dengan A. Dapat dilihat juga pada gambar tersebut. Selanjutnya, teorema yang berikut. Suatu geseran SAB selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dua pencerminan MS dan MT dengan ST, dan S tegak lurus terhadap AB, sedangkan jarak ST adalah setengah nilai mutlak AB. Bukti, dari titik A dan B yang diketahui diperoleh SAB yang tertentu. Misalkan S adalah sebarang garis sedemikian sehingga S tegak lurus dengan AB dan T sebarang garis dengan TS, dan jarak ST sama dengan 1/2 nilai mutlak AB. Dari teorema sebelumnya dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa hasil kali MTMS tak lain adalah SAB. Bagian yang kelima, pencerminan dengan pendekatan aljabar.
Berkenan ada beberapa cara untuk menuliskan persamaan garis dan pencerminan selalu berkaitan dengan garis, maka penyajian rumus pencerminan dapat dinyatakan dengan beberapa cara tergantung bagaimana menyajikan persamaan garis itu. Rumus pencerminan pertama, misalkan S garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Itu bisa dilihat dari gambar. Jika PX di luar S dan P aksen kali X aksen Y aksen sama dengan MSP, maka harus dipenuhi P aksen tegak lurus dengan S sehingga Y aksen kurang Y per X aksen kurang X sama dengan B per A. Itu merupakan persamaan pertama. Kemudian titik tengah P aksen terletak S sehingga berlaku A X tambah A aksen per 2 ditambah B Y tambah Y aksen per 2 tambah C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua diperoleh dua persamaan dalam X aksen dan Y aksen, yaitu BX aksen kurang AY aksen sama dengan BX kurang AY. X aksen tambah BY aksen sama dengan negatif AX kurang BY kurang 2C. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh X aksen sama dengan X dikurang 2A kali AX tambah BY tambah C per A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Untuk Y aksennya sama dengan Y dikurang 2B dikali AX tambah BY ditambah C per A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Selanjutnya, rumus pencerminan kedua. Misalkan S persamaan garis yang dinyatakan dalam persamaan bentuk normal. X cos theta ditambah Y sin theta dikurang P sama dengan 0. Dengan P adalah jarak S terhadap pusat sumbu dan theta besar sudut yang dibentuk oleh garis yang tegak lurus S dengan sumbu X. Tampak bahwa antara persamaan garis dalam bentuk normal dan persamaan garis pada rumus pencerminan 1 terhadap hubungan A sama dengan cos theta, B sama dengan sin theta, dan C sama dengan min P. Dengan menggantikan nilai-nilai A sama dengan cos theta, B sama dengan sin theta, dan C sama dengan negatif P pada rumus pencerminan 1 diperoleh untuk X aksen sama dengan negatif cos 2 theta dikurang Y sin 2 theta ditambah 2P cos theta. Untuk Y aksen sama dengan min X sin 2 theta dikurang Y cos 2 theta ditambah 2P sin theta. Atau dalam bentuk matriks X aksen Y aksen sama dengan min cos 2 theta min sin 2 theta min sin 2 theta cos 2 theta XY ditambah 2P cos theta sin theta. Rumus pencerminan yang ketiga. Misalkan G suatu garis yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan X tan alfa. Bisa dilihat lebih jelas pada gambar tersebut. Misalkan P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan MGP, maka diperoleh X aksen sama dengan OP aksen cos 2 alfa kurang beta sama dengan OP aksen kali cos 2 alfa kurang beta ditambah sin 2 alfa kurang beta. Itu sama dengan OP aksen kali cos 2 alfa kali X per OP ditambah sin 2 alfa Y per OP. Itu sama dengan X cos 2 alfa ditambah Y sin 2 alfa. Untuk Y aksen sama dengan OP aksen sin 2 alfa kurang beta sama dengan OP aksen sin 2 alfa cos beta dikurang cos 2 alfa sin beta. Itu sama dengan X sin 2 alfa kurang Y cos 2 alfa. Akhirnya diperoleh rumus pencerminan terhadap garis E dengan persamaan Y sama dengan X tan alfa sebagai berikut. X aksen sama dengan X
cos 2 alfa tambah Y sin 2 alfa. Untuk Y aksen sama dengan X sin 2 alfa dikurang Y cos 2 alfa. Atau dalam bentuk matriks, X aksen Y aksen sama dengan min cos 2 theta dikurang sin 2 theta min sin 2 theta cos 2 theta X Y. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk lebih menerapkan dari materi tersebut. Tentukan A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila direfleksikan terhadap titik 0,0. Penyelesaiannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Pada garis warna biru menuju atas A sama dengan 4,5 dan pencerminannya yaitu menuju nilai negatif A aksen sama dengan min 4,5. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, bisa dilihat pada gambar pada garis titik-titik berwarna merah. Ini merupakan hasil pencerminannya. Oke, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.